Harapan kami dengan adanya seksi pendidikan ini, adanya sinergisitas dengan satuan-satuan pendidikan. Bapak lo nggak usah jauh-jauh keluar dari GML karena tinggal milih aja. Banyak mau juga lah, mau ya. TK, mau PAUD, TPQ, DTA ada semua di sini ya. Jadi insya Allah nanti Bapak Ibu putra putrinya bisa dengan nyaman ya belajar. Bapak Ibu juga nggak usah keluar jauh-jauh mengantarkan gitu. Sekali lagi itu pilihan. Ya. Jadi itu satu persoalan pokok juga bagaimana tadi menyambung Pak Edi, pendidikan yang non formal itu berusaha disediakan dari kepengurusan RW ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak katakanlah tidak terurus gitu ya. Assalamualaikum, selamat malam. Balik lagi nih di PW Podcast RW. Nyaman banget. Ini alhamdulillah nih malam ini ada siapa aja nih Pak Utung nih? Ini ada rame nih. Rame ada 2 orang nih. 2 orang yang luar biasa ini yang menggawangi. Iya, yang menggawangi sesuai ya dengan temanya ya. Pendidikan. Kepengurusan RW di lingkungan kita nih GML 09 Gondang Jaya. Siap. Karena sejatinya memang pendidikan itu adalah investasi kita ke depan. Betul. Nah, makanya beliau-beliau ini yang jangka panjang. Iya, luar biasa ini. Pendidikan dan sesuai dengan paknya ya. Kalau beliau ini mah gitu. Terlihatlah dari wajah-wajahnya yang yang santai gitu ya, yang santai. Santai tapi berisi daging semua. Ya. Tanpa berlama-lama lah kita perkenalkan ya. Kalau kita berdua sih, kayaknya udah kenal nih para wargi. Kalau beliau 2 ini kan belum. Saya dari sebelah kiri ini yang pertama Bapak Edi Rima Supandi ya, biasa dipanggil Mr. Bro. Apa tuh? Iya, Mr. Bro boleh. Ya, biasa dipanggil Pak Edi. Berikutnya sebelah Pak Asep nih. Di sebelah kanan saya ada Pak Imam nih. Pak Imam Mutarom. Imam Mutarom ya. Selamat malam, terima kasih sudah berkenan. Malam Pak Imam dan Pak Edi. Mohon maaf nih mengganggu waktunya nih, waktunya istirahat kami ganggu nih untuk ngobrol-ngobrol. Panggil di meja bundar itu ya. Iya, mengenai pendidikan. Siap. Jadi kebetulan untuk warga GML, beliau ini adalah di bidang pendidikan RW 009. Jadi sebetulnya ini bertiga ini sama Kang Acung. Kang Acung juga ini bertiga ini adalah bidang pendidikan di RW. Betul. Gimana nih aktivitas? Lancar-lancar, kondisi sehat-sehat? Gimana? Tenang aja Mas Imam, nggak usah kaku, tenang aja, santai. Tentunya pasti kabar baik ya Pak Imam ya. Sehat. Kalau datang ke sini pasti dengan sehat walafiat ya. Kegiatan lancar-lancar nih. Amin, sehat, lancar. Lancar ya. Lancar. Pak Edi. Alhamdulillah baik, ini di bulan suci Ramadan kita tahun ini alhamdulillah kita semua diberikan kenikmatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehingga kita bisa bersilaturahim nih pada malam hari ini. Ini malam keberapa ya? Malam Ramadan keberapa ini? 22. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan umur panjang ya, sampai dengan 1 Syawal nanti. Dan berkah. Umur panjang aja ngeri juga. Betul. Kita langsung ke Pak Imam. Ini Pak Edi, itu juga Pak Imam ya, Mas. Kalau biasa dipanggil Mas Imam. Bisa langsung aja ya. Siap. Tema ini pada malam hari ini nih kaitan dengan bidang pendidikan ya. Mungkin ada warga yang belum mengetahui program-program pendidikan yang ada di lingkungan GML Lestari ini, di KRW 009 ini ada apa aja nih program-program yang bidang pendidikan yang sudah ada di GML ini. Siap, baik. Mohon izin mungkin jawab, perkenalkan dulu. Perkenalkan dulu. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Wilujeng sengi Sampurasun. Alhamdulillah saya Edi ya, Edi Supardi, warga dari salah satu warga di GML Lestari dari RT 038. Alhamdulillah mendapat amanah ya dari kepengurusan RW sebagai keterlibatan di seksi pendidikan ya, periode 2020 sampai 2030 2025 gitu.
Berarti tahun ini dong, berarti Ini. mau selesai ini. Gitu. Lanjut Pak Teman Imam. saya ini. Oh ya, ya. Ya, perkenalkan saya Imam Muhtarom. Saya warga RT 58 yang bersama Pak Edi sama Pak Kang Acung ikut terlibat dalam kepengurusan seksi pendidikan di RW 09 di perumahan Gria Mas Lestari. Alhamdulillah. Waktu beliau ini di bidang pendidikan, Betul. alhamdulillah. Program tadi itu. Program Insya baik. Allah. Mungkin sebelumnya kita agak merunut dulu ya ke historis. Iya, Jadi seksi pendidikan dibuat untuk bisa mengisi waktu atau memberikan pilihan waktu kepada adik-adik kita, khususnya adik-adik pelajar baik tingkat SD, SMP, SMA di lingkungan Gria Lestari, mengisi waktu luang dengan secara kegiatan positif. Iya, Nah, waktu itu kita berpikir sederhana lah, salah satunya dengan membaca ya, membaca salah satu dengan meningkatkan minat baca di masyarakat. Nah, kami dari seksi pendidikan berharap dengan adanya kegiatan yang lebih positif dalam hal ini, meningkatkan minat baca itu salah satunya tujuannya juga mengurangi intensitas adik-adik jet-jet ya yang Betul, bersifat negatif, walaupun ya sampai hari ini memang dunianya udah dunia jet-jet seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan kami dengan adanya seksi pendidikan ini adanya sinergisitas dengan satuan-satuan pendidikan, Bapak-bapak ya. Karena kan memang di Gria Mas Lestari ini satuan pendidikannya sudah banyak ya. Karena memang Gria Mas Lestari termasuk salah satu perumahan yang sudah lama berdiri ya, kurang lebih mungkin dari tahun 2006. Karena sudah banyak, maka tingkat populasi anak-anak pra SD itu sudah ada ya, sehingga di sini tuh ada namanya PAUD ya, PAUD Anak Bangsa, yaitu yang pertama berdiri di sini. Kemudian ada ada TK Nurul Islam ya, kemudian ada TPQ Nurul Huda ya, seperti itu. Itu yang satuan pendidikan formal. Kemudian ada tiga, insya Allah ada tiga, ditambah dengan yang non formal, ada bimbingan belajar seperti AHE, ada IOO seperti itu gitu ya. Iya betul. Nah, itu kurang lebih. Sarana pendidikan cukup banyak lah ya. Iya yang betul. Formal non formal ya di lingkungan GML ini ya. Ya, maka sehingga melalui forum ini ya kami mengenalkanlah kepada warga sekitar warga Gria Lestari barangkali membutuhkan satuan pendidikan, insya Allah nggak usah jauh-jauh keluar dari GML, karena tinggal milih aja. Banyak mau TK, mau PAUD, TPQ, DTA, ada semua di sini ya. Jadi insya Allah nanti Bapak Ibu putra putrinya bisa dengan nyaman ya belajar. Bapak Ibu juga nggak usah keluar jauh-jauh mengantarkan gitu. Sekali lagi itu pilihan. Ya. Itu ya Pak Imam ya, kita mungkin itu ya bersinergi lah seperti itu, menghidupkan, mengenalkan kreativitas adik-adik kita di satuan pendidikan yang tadi disebutkan itu. Sekolah formal belum tadi ya, belum ada. Kalau sekitar mungkin ada ya. Ya, kalau untuk formal yang tingkat SD kita belum ada, karena kan itu udah desa ya hitungannya ya. Kalau di desa kita Konang Jaya untuk SD sudah ada 3, SD Konang Jaya 1, Konang Jaya 2, Konang Jaya 3 itu sudah ada. Gitu. Nah, warga GML banyak juga yang ke sana ya. Ya, salah satunya ada juga yang ke sana. Biasanya kalau yang GML yang setahu kami ada di SD Konang Jaya 1 ya. Yang di Pende, Dusun Pende itu ada karena dekat. Kalau duanya di Dusun Benda. Dasari 1 ya, kalau yang Konang Jaya 3 di Betet ya, di Kerajaan 1. Itu lokasinya. Di area perkampungan mungkin ya. Iya, betul. Kalau di perumahan mungkin untuk SD negeri ini belum ini ya. Ada ya. Kendala lahan mungkin ya. Kalau SMP kita warga kita formalnya banyaknya ke SD Majalaya. Iya, Majalaya. SMP Majalaya, rekomendasinya SMP Karawang Timur 1, Karawang Timur 2. Banyak juga yang Karawang Timur. Betul, yang Timur. SMA atau SMK-nya? Nah, SMA-nya tentunya favoritnya kalau warga GML atau Konang Jaya khususnya itu SMK 3. SMK 3. Kalau SMA-nya SMA 1 Majalaya gitu. Paling dekat lah ya. Majalaya, SMA 2 Majalaya gitu. Oke. Nah, dari cerita tadi yang disampaikan untuk memenuhi kebutuhan khususnya
khususnya membaca ya, literasi di prakteknya tadi, sehingga kita nih teman-teman dari pendidikan apa program khususnya atau umumnya atau apalah gitu, programnya seperti apa? Ya, salah satu program untuk meningkatkan minat baca adik-adik kita adalah kita menyajikan pilihan bacaan ya dengan adanya taman bacaan TBM. Ada TBM ya? Ya, TBM Taman Bacaan Masyarakat. Nah, kita kalau di GML diberi namanya Wali Semesta Ilmu. Namanya Wali Semesta TBM, Ilmu. Wali Semesta Ilmu. Wali Semesta Ilmu. Jadi wali itu warung literasi. Warung literasi semesta wali. ilmu gitu seperti itu. Nah, tujuannya itu tadi kita memberikan alternatif pilihan kegiatan yang lebih positif ya buat adik-adik kita gitu. Itu udah dibangun ya? Dan alhamdulillah tahun kemarin 2024 kita sudah mendapat bantuan yang sangat luar biasa dari salah satu tokoh masyarakat di Kondang Jaya ya, yaitu dari Bapak Haji Dedi ya. Jadi Rustandi SA. Ini untuk tim redaksi ini di Pak Haji sini atau nuhun, Pak Haji kan Haji. TBM apa tadi? TBM ya, TBM Wali Semesta Ilmu. Bagus lah. Gedungnya. Baru gedungnya nanti. Betul. Minum dulu Pak Edi. Oh iya ini, ini dari mana ini? Dari mana ini? Water Rehan ini. Rehan. Oh Rehan ini. Buat para wadi yang mau pesan ini ada nih. Yang ada Instagram Iya, ini. ini pure water. Rehan. Ada dua kemasan, ada yang 600, ada yang 330. Nah, ini yang 600 kebetulan ya. Bagaimana rasanya? Alham ya. Segar banget segar. ya. Jadi nggak ngantuk kita ini udah ngantuk ya. Udah mulai ini nih, Iya. ininya nih. Nah, untuk ke Luar biasa. Pak Imam nih. Pak Imam, kalau di lingkungan Terima kasih Rehan. RW sendiri nih, di support dari lingkungan RW terhadap pendidikan ini di GML ini seperti apa Pak? Apa dari RW menyediakan fasilitas apa gitu untuk dunia pendidikan di GML ini Pak? Oh iya, terima kasih Pak Asep. Ya, sejauh ini memang apa namanya ya saling mendukung Pak ya. Support lah kalau Ya, dari ini ya. Betul, support dari pihak RW bagaimana bisa menyelenggarakan program-program yang direncanakan oleh seksi pendidikan Ya. itu ya. Nah, tadi menyambung dari Pak Edi memang apa namanya sasarannya itu kan anak-anak ke remaja ya Pak ya. Betul. Jadi dengan jumlah populasi kakaknya kan hampir 1.000 ya Pak ya. 1.000 ya, 1.000 lebih lah, Hampir 1.200-an lah di Betul. GML ini. Dan Kakak. dan sebagian besar itu kan anak-anak mereka kan keluarga muda. Jadi itu kebanyakan anak-anak dan remaja dan jumlahnya kalau satu keluarga itu 2 anak gitu ya, kita bisa bayangkan berapa jumlahnya Iya. gitu ya. Jadi itu satu persoalan pokok juga bagaimana tadi menyambung Pak Edi, pendidikan yang non formal itu berusaha disediakan dari apa namanya kepengurusan RW ini untuk mengantisipasi hal-hal yang apa ya yang tidak katakanlah tidak terurus gitu ya. Misalkan tadi soal membaca, menulis itu menjadi bagian pokok sehingga anak-anak yang seperti telah berjalan itu anak-anak itu begitu antusias karena juga apa namanya jumlah anaknya banyak sementara apa namanya perlu satu ruang-ruang untuk memfasilitasi mereka secara positif di dalam bidang pendidikan. Nah, itu salah satu ceruknya di situ sangat strategis saya rasa ya pendidikan untuk disusun itu. Artinya kalau dari pengurus RW ini support sekali lah terkait dengan pendidikan ini. Betul. Ditambah dengan TBM tadi ya. Iya. Kalau untuk TBM-nya sendiri sudah berkegiatan apa saja, Mas Imam? Pak Edi. Baik, untuk TBM alhamdulillah jadi kehadirannya mendapat sambutan yang luar biasa dari warga kita GML. Untuk itu jadi kita lebih semangat ya waktu itu lebih semangat untuk memberikan
kegiatan yang sudah dilakukan tentunya kita membaca bersama ya, membaca bersama dengan mendongeng lah ya, kalau bahasa ininya mendongeng, storytelling gitu ya. Storytelling. Nanti ada kegiatan anak-anak di sini nih. Ada foto-foto. Iya. Ya, kita juga mengundang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ke daerah Kabupaten Karawang ya, dengan hadirnya mobil pintar. Nah, itu luar biasa. Terima kasih kepada Dinas Perpustakaan daerah dan Kearsipan Kabupaten Karawang. Kita juga pernah mengundang adik-adik komunitas satwa ya, pencinta satwa dengan tujuan untuk mengenalkan satwa-satwa yang kepada adik-adik kita ya, mana-mana yang berbahaya, mana-mana yang bisa dipegang, seperti misalnya reptil, ular gitu, ada ular nanti yang digendong musang gitu ya, ada ular gitu. ular kuning. Ya. Dan tidak hanya meningkatkan minat baca, kita juga mengenalkan tentang kesastraan ya di adik-adik kita. Salah satunya membaca puisi ya gitu ya Pak Imam ya. Betul, Bahkan betul. mungkin ada lombanya waktu itu. 17 Agustus itu ada lombanya. Ada lombanya. Jadi dari situ kita ternyata kaget juga ya, artinya adik-adik kita sudah banyak bakat-bakatnya ya. Bagus sekali ya, lomba Agustusan itu puisi itu. Di luar ke-GML tuh warganya ada yang aktif juga ikut lomba-lomba yang sama gitu, sehingga kita merasa bisa menjadi menjadi bahan baku lah buat kita untuk berkreativitas ke depannya gitu. Jadi untuk baca puisinya gitu ya Pak Imam ya. Itu di TBM ada berapa ribu buku nih yang kalau buku, wah alhamdulillah banyak sekali sebetulnya. Ya? Kalau dihitung ya di atas 1000 insya Allah. 1000 buku ya, jenis buku ya. Itu sumber donasinya bermacam-macam. Ya. Ada dari tokoh masyarakat, ada dari bantuan lembaga, ada dari bantuan instansi ya, bahkan dari perpustakaan nasional gitu, seperti itu. Kalau misalkan warga nih, ada warga yang mau nyumbang buku, kemana nih? Menghubunginya nih kira-kira? Ya, tentu saja boleh. Boleh ya. Apa ada kriteria khusus bukunya nih? Misalkan jangan buku Nearo lah, sudah saya buku Nearo aja ya, buku-bukunya pada prinsipnya kita selalu menerima Pak, selalu menerima buku apa saja, yang penting memang masih layak pakai gitu yang pertama. Karena kita juga pernah mendapatkan buku-buku cerita anak, kemudian buku-buku bacaan dewasa, ibu-ibu itu artinya masakan gitu ya. Ada juga buku-buku pelajaran sekolah gitu. Mungkin pada kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih kepada tokoh masyarakat di lingkungan GML yang sudah berkontribusi ya, memberikan donasi buku-bukunya. Boleh disebutkan nggak ini di sini? Sebagai bentuk terima kasih siapa aja yang sudah menyumbang. Silakan. Ini dari Puru juga, ada Puru podcast ini yang mau nyumbang buku ya, silakan ya Kang Aceng ya. Silakan, cuma Pak Edi supaya penasaran nih para wargi, ya siapa saja yang ini ditahan dulu, tahan dulu. Nanti habis iklan dilanjut, dilanjut. Para wargi, kita break dulu sebentar sebelum melanjutkan tadi pertanyaan, biar penasaran ya. Tetap stay tune di PW Podcast RW, nyaman banget. Pas de soleil, 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 pas de soleil.